Tiba-tiba keinginan untuk naik gunung datang begitu saja. Datang seperti rasa lapar, rasa haus, yang harus segera mendapatkan solusinya. Jika tidak, akan semakin keras rasa itu mendominasi pikiran kita. Nanti ada, kalau di sini kan kemungkinan terlewati ya. Jadi lembah lengkean sini atau di lapangan kota sini. Nah, kalau mau ngecamp di puncak juga bisa. Untuk sampai di sini kami menggunakan jasa ojek. Dan kami menunggu Hani yang sudah hampir 15 menit belum sampai. Ternyata Hani memutuskan untuk berjalan kaki sekitar 100 meter menjelang batas hutan ini. Karena jalan yang terjal membuatnya tak cukup nyali untuk tetap naik ojek. Setelah Hani tiba, segera saja kita berjalan, mengingat hari itu sudah lewat tengah hari. Kala itu, jalur Sumber Brantas tak sefavorit jalur Tretes atau Purwosari. Ini juga salah satu alasan kami memilih jalur ini. Kami ingin menikmati indahnya Gunung Arjuna dalam hening, dalam sunyi. Sebelum pos 2, perut yang sudah memberikan sinyal membuat kami berhenti untuk sekedar membuka bekal yang sedari tadi sudah kita bawa. Nikmat sekali makan di bawah rindang pepohonan dan semil angin yang masih malu-malu untuk menyapa. Mau makan belum? Hutan semakin lebat, tatkala mendung sedikit demi sedikit mulai menggelayut di atas kami. Ranting dan semak yang menyentuh tubuh serta kaki kami sepanjang perjalanan menghadirkan pengobat rasa rindu bersama aroma khas dedaunan berikut berisinya. Beberapa kali kami harus menunduk, merangkak di bawah batang pohon tumbang. Karena menurut sumber di base camp tadi, beberapa waktu yang lalu Gunung Arjuna sempat diterjang badai. Pos 2 aman. Mengulangi sebuah perjalanan dengan jalur yang sama, juga dengan orang yang sama, kadang terasa membosankan. Namun banyak cerita baru yang diciptakan. Setiap detiknya, setiap menitnya, akan menjadi rangkaian episode baru dalam sedemikian panjang perjalanan hidup kita. Apalagi di gunung, sebuah tempat yang dapat menekan atau bahkan memunculkan ego. Maka tak salah jika ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat asli seseorang bisa nampak ketika di gunung. Hei. Ya. Jalan makin tertutup rimbunan tumbuhan yang menjalar, hingga beberapa kali kaki kami terantuk onggokan kayu atau batu yang tak terlihat. Mendung yang sudah sedari tadi menggantung akhirnya turun juga. Antara sekar dan dingin tubuh kami menerimanya. Menjelang gelap, kami tiba di Lembah Lengkean. Di sini kami bermalam. Hawa dingin membuat kami enggan untuk keluar dari sleeping bag. Dan itu juga yang membuat waktu menuju puncak agak terlambat. Rencana awal jam 3 dini hari kita berangkat. Namun pada akhirnya hampir jam 5 kita memulainya. Pagi itu langit sangat cerah.
hingga nampak puncak Gunung Arjuna dari kejauhan. Berapa lama lagi kami akan menggapainya? Inilah tempat yang menurut Pak Eko, petugas di base camp yang memberikan informasi ke tim kami, menyebutnya lapangan kota. Bisa juga untuk camp di sini. Nah, setelah ini barulah lutut kami diuji yang sebenarnya. Bahkan tak hanya lutut, mental kami juga jadi sasarannya. Tanjakan terjal yang panjang seperti tak berujung. Suara angin yang menderu menjadikan suasana menjadi sejuk, dan rasa kantuk lebih cepat muncul, mengingat tadi malam tidur kami juga tak terlalu nyenyak. Setelah melewati Alas Lali Jiwo, kami melewati beberapa puncak dulu, sebelum akhirnya sampai di puncak Arjuna. Salut dengan Pak Budi, di usia yang sudah tak muda lagi, meski perlahan namun tak menyurutkan niat untuk tetap menggapai puncak Arjuna. Ada keterangan yang berbeda tentang penanda yang berbentuk seperti makam yang ada di sekitaran puncak Bayangan. Ada yang mengatakan hanya penanda saja, atau keisingan para pendaki yang membuat itu. Ada pula yang mengatakan bahwa memang pernah terjadi pendaki yang wafat di lokasi itu. Entahlah. Cuaca yang cerah tak membuat sinar matahari terasa terik karena kerasnya angin yang bertiup, sehingga saya harus mengikat topi yang beberapa kali sempat akan terbang oleh angin. Beberapa penampakan makam membuat kami sedikit ngeri, membayangkan apa yang mereka alami saat itu jika memang benar terjadi. Itulah pentingnya persiapan fisik, mental, sekaligus pengetahuan. Inikah yang dinamakan negeri di atas awan, yang dengan melihatnya saja secara langsung, membuat bibir kami tak henti mengucap syukur. Sayang sekali, panorama hebat ini tak terekam sempurna oleh kamera kami yang sudah sedikit berumur. Semakin mendekati puncak, semakin langkah kami melambat. Meskipun panorama yang disuguhkan alam ini sangat menakjubkan. No komen. Udah gimana? Lanjut. Kurang lebih jam setengah 12, kaki kami menginjak puncak tertinggi dari Gunung Arjuna ini, yang dinamakan Puncak Ogalagil. Oh mas, oh. Kita sampai di
capek. Oke. Memang agak lama, namun apapun itu, inilah sebuah pencapaian, terutama bagi Pak Budi, yang ternyata hari ini adalah sehari menjelang ulang tahunnya yang ke-52, usia yang tak mudah lagi untuk mendaki gunung. Selamat Pak Budi. Di titik 3.339 meter di atas permukaan laut ini, kami mengakhiri tahun 2017. Kami mengakhirinya dengan penuh rasa syukur, telah diberi kesempatan dan kekuatan untuk berada di puncak ini. Langit terakhir 2017 yang awalnya mendung, seperti mengerti apa yang kami harapkan, dan merestuinya untuk menyaksikan landscape 360 derajat ini. Karena pertimbangan waktu, kami tak berlama-lama di puncak. Kami tinggalkan puncak Arjuno dengan segala keindahannya. Ada hal menarik dalam pendakian kali ini. Pendakian yang kami rencanakan hanya 2 hari 1 malam, harus camp semalam lagi di Lembah Lengkean. Karena kondisi Pak Budi yang kelelahan, gak bisa dipaksakan untuk turun. Untung saja perbekalan kami masih cukup untuk antisipasi kejadian seperti ini. Akhirnya, Ilmu Hani, satu-satunya anggota tim kami yang pernah mengikuti pelatihan survival, jadi berguna. Dia yang berusaha untuk menadah air sedapat mungkin. Langit pertama tahun 2018 kami saksikan begitu indahnya. Kaki serasa berat untuk meninggalkan semua ini. Perjalanan turun yang begitu menyenangkan, meskipun kami sempat disapa hujan lagi. Tapi mau bagaimana? Hujan kan sahabat hutan. Persediaan air yang menipis membuat kami mengambil air hasil dari uap panas bumi, yang kami saring menggunakan alat yang kami bawa.